pagi semuanya. Pagi. Dan saya hormati Bapak Tri selaku dosen ilmu dinamika. Baiklah teman-teman, di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka yaitu tentang mekanika, fluida, dan konveksi material. Sebelum itu perkenalan dulu dari kelompok 11 yang dari ujung Rafli Aulia, Olivia, Ririn, Cornelia, dan Bella. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan ke Bella. Pada Bella saya instruksi. Hai. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fluida. Definisi fluida dan jenis-jenis fluida berdasarkan sifat dan perilakunya. Di sini fluida itu adalah zat yang dapat mengalir karena partikel-partikelnya itu tidak tersusun kaku, melainkan longgar dan bebas bergerak. Maksud dari bebas bergerak ini, fluida itu ketika dikenai gaya geser sekecil apapun, fluida itu akan terdeformasi secara terus-menerus hingga mencapai keadaan seimbang. Berbeda dengan benda padat yang mampu mempertahankan bentuknya, fluida itu tidak memiliki bentuk tetap dan menyesuaikan dengan wadahnya, namun tetap dapat memiliki volume tertentu baik pada cairan atau pada volume berubah pada gas. Maksudnya, kalau benda padat itu punya bentuk yang tetap, fluida justru bisa berubah bentuk sesuai tempatnya. Contohnya itu air yang mengikuti bentuk gelas atau udara yang memenuhi ruangan. Sedangkan kalau dalam konteks biofisika, fluida itu tidak hanya berarti air atau udara, tetapi juga mencakup material bumi seperti magma atau bahkan mantel bumi yang berperilaku seperti fluida. Fluida yang sangat kental dalam jangka waktu jutaan tahun. Walaupun kelihatannya padat, bahan-bahan itu sebenarnya bisa mengalir, tetapi sangat pelan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi intinya fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan menyesuaikan diri dengan wadahnya, baik di permukaan maupun di dalam bumi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis fluida berdasarkan sifat dan perilakunya. Yang pertama itu ada zat cair atau liquid, yang kedua itu ada gas. Pada gambar pertama bisa kita lihat bahwa di situ ada air yang sedang dituangkan ke dalam gelas. Itu merupakan contoh jenis fluida pada zat cair, yang dimana air itu termasuk fluida karena bisa mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya. Kalau kita tuang air ke gelas, air itu akan membentuk seperti gelas. Maka sebaliknya kalau kita dituangkan ke botol, maka air itu akan mengikuti bentuk botol tersebut, tapi jumlah dan volumenya tidak berkurang ataupun tidak bertambah. Jadi dari gambar ini kita bisa paham bahwa zat cair itu punya sifat mengalir mengikuti bentuk wadah, tapi volumenya tetap. Contohnya selain air itu ada minyak, susu, dan bensin. Yang kedua itu ada gas. Bisa kita lihat juga di gambar tersebut bahwa di situ ada panci yang mengeluarkan uap yang juga termasuk jenis fluida. Gas berbeda dengan cairan. Kalau cairan itu masih punya volume tetap, gas justru tidak punya bentuk dan volume tetap. Gas bisa menyebar ke segala arah dan mengisi seluruh ruangan yang ada. Misalnya uap dari panci ini bisa keluar dan menyebar ke udara di sekitarnya. Begitu juga udara yang kita hirup setiap hari itu juga termasuk gas. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa gas itu memiliki sifat mengalir, menyebar bebas, dan bentuknya selalu mengikuti ruang yang ditempatinya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari kecil saya akan melanjutkan materi saya, yaitu sifat-sifat fluida. Fluida memiliki beberapa sifat utama yang menentukan perilaku dan karakteristiknya, yaitu pertama, berat satuan, yaitu merupakan berat fluida persatuan volume, biasanya dinyatakan dalam newton per meter kubik. Lalu selanjutnya ada kerangkatan massa, menyatakan massa fluida persatuan volume dengan dinyatakan satuan kilometer per meter kubik. Lalu ada spesifik gravity, yaitu perbandingan antara kerapatan fluida dengan kerapatan air pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya viscositas, yaitu menggambarkan
kebentalan dari suatu fluida yaitu ukuran tahanan terhadap aliran. Lalu tekanan merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan persatuan luas. Lalu selanjutnya tegangan permukaan, yaitu gaya pada permukaan cairan yang permukaannya tampak seperti kulit elastis. Lalu kapilaris, yaitu peristiwa naik atau turunnya cairan di dalam pipa kecil akibat pengaruh tegangan permukaan. Lalu modulus elastis, yaitu curahan, yaitu mengukur ketahanan fluida terhadap perubahan volume yang disebabkan oleh perubahan tekanan. Lalu selanjutnya D, ciri-ciri fluida berdasarkan tipe aliran yang diklasifikasikan, yaitu menurut jenis fluida yang mengalir. Yang pertama, aliran satu jenis satu wujud, yang contohnya air, minyak, dan udara. Adalah aliran yang hanya terdiri dari satu macam fluida dengan satu fase atau wujud yang sama. Misalnya hanya cairan atau hanya gas saja. Dalam jenis aliran ini, seluruh bagian fluida memiliki sifat fisik yang sama seperti massa jenis dan viskositasnya. Lalu aliran satu jenis dua wujud. Apabila fluida yang mengalir berasal dari satu zat yang sama tetapi memiliki dua jenis atau wujud, misalnya cairan dan gas, yaitu sering dijumpai pada sistem yang melibatkan perubahan fase seperti air dipanaskan menjadi uap air. Lalu ada aliran dua jenis dua wujud, adalah aliran yang terdiri dari dua jenis fluida yang memiliki wujud berbeda seperti air dan minyak serta air dan udara. Lalu selanjutnya menurut ragam aliran. Yang pertama steady. Steady adalah cairan di mana kecepatan tekanan dan sifat fluida di dalam setiap titik berubah terhadap waktu. Lalu selanjutnya unsteady, memiliki kecepatan dan tekanan yang berubah seiringnya waktu. Dilihat dari kekeragaman geraknya, yaitu selanjutnya laminar, yaitu aliran dengan partikel fluida berubah dan sejajar tanpa terjadi perubahan antara lapisan. Selanjutnya turbulen, di mana gerakan partikel fluida tidak berat-berat dari pusatnya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan pengaruh daya geseknya, yaitu viskos dan non viskos. Viskos sendiri yaitu aliran yang dipengaruhi oleh gaya gesek antara lapisan fluida dan non viskos, yaitu aliran yang ideal yang menyebabkan pengaruh gaya gesek. Lalu ada compressible dan incompressible, di mana massa jenis dapat berubah akibat tekanan atau suhu. Kalau compressible yaitu di mana massa jenis dianggap konstan. Lalu selanjutnya rotasional dan irasional, yaitu aliran di mana partikel fluida berputar terhadap sumbu sendiri atau tanpa partikel. Lalu uniform dan non-uniform, sifat fluida berubah atau tidak sepanjang lintasan alirannya. Lalu menurut kawasan aliran, yaitu external flow, di mana aliran terjadi di luar dari suatu benda seperti pada sayap pesawat. Lalu internal
aliran yang mengalir di dalam suatu pipa atau saluran. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada mekanika fluida. Mekanika fluida itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perilaku zat yang mengalir atau fluida seperti zat cair dan gas. Ilmu ini mencakup prinsip-prinsip aliran, tekanan, viskositas, dan gaya akum. Prinsip itu untuk menganalisis bagaimana fluida berinteraksi dengan benda di sekitarnya. Kemudian mekanika fluida itu mencakup dua bidang utama, yaitu dinamika fluida atau hidrodinamika atau aerodinamika yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak, dan statika fluida yaitu atau hidrostatika yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Kemudian itu adalah contoh dari fluida dinamis. Nah, fluida dinamis itu merupakan fenomena zat cair maupun gas yang mengalami proses perpindahan atau fluida dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Contohnya itu seperti pada gambar itu ada air mengalir atau air terjun dan udara, yaitu angin berhembus. Kemudian itu ada fluida statis. Fluida statis adalah zat cair atau gas yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Itu berbanding terbalik dengan fluida dinamis tadi. Kalau fluida dinamis itu kan dia bergerak, kalau fluida yang statis itu dia tidak bergerak. Namun secara teknis, fluida statis itu mencakup kondisi di mana fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak ada gaya geser antara partikel. Contohnya itu seperti air di dalam gelas, kemudian itu ada minyak dan air. Bisa dilihat di gambar itu minyak itu berada di atas air dan membentuk lapisan yang berbeda antara air dan minyak. Itu dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil dibanding air, sehingga ketika dicampur minyak akan berada di atas dan air ada di bawahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah konveksi mantel, yaitu sebagai proses utama yang menyebabkan pergerakan efek tektonik di permukaan bumi. Konveksi mantel adalah proses perpindahan panas di dalam lapisan mantel bumi yang menyebabkan material padat di dalam bumi dapat bergerak naik dan turun seperti fluida. Meskipun mantel tersusun dari batuan padat, dalam jangka waktu yang sangat lama, batuan tersebut bisa mengalir perlahan seperti cairan kental karena panas yang sangat tinggi di dalam bumi. Proses konveksi ini terjadi akibat perbedaan suhu antara bawah dan bagian atas lapisan mantel. Bagian bawah lebih dekat dengan inti bumi sehingga suhunya lebih tinggi. Panas dari inti bumi mengalir ke lapisan bawah mantel melalui proses konduksi panas, membuat batuan di bawah menguap menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Ketika material panas ini naik mendekati permukaan bumi, suhunya mulai menurun karena kehilangan panas ke permukaan. Akibatnya, material tersebut menjadi dingin dan padat lalu turun kembali ke bawah ke inti bumi. Gerakan naik turun inilah yang disebut sebagai arus konveksi mantel. Meskipun pergerakannya sangat lambat, hanya sekitar 1-10 cm per tahun, arus ini cukup kuat untuk menggerakkan lempeng. Jadi konveksi mantel dapat disebut sebagai mesin panas bumi yang menggerakkan kerak bumi di atasnya. Tanpa konveksi mantel, lempeng tektonik tidak akan bergerak dan bumi akan menjadi planet yang permukaannya statis seperti bulan.
Dari proses konveksi mantel tadi, kita dapat melihat dampak besar dari permukaan bumi. Yang pertama itu pergerakan lempeng tektonik. Arus konveksi mantel yang naik dan turun menciptakan gaya dorong dan gaya tarik terhadap kerak bumi. Saat material panas dibawa kerak, terjadi dorongan ke arah luar. Ini yang disebut red push. Sebaliknya, ketika material yang sudah dingin turun kembali ke bawah, terjadi tarikan ke bawah, disebut slap pull. Kombinasi dua gaya ini menyebabkan lempeng-lempeng bumi selalu bergerak, baik menjauh, bertumbukan maupun saling bergeser. Yang kedua itu terbentuknya panggung samudra atau mixed ocean rise. Panggung samudra adalah gunung panjang di dasar laut yang terbentuk ketika dua lempeng samudra saling menjauh. Di daerah ini, material panas dari mantel naik ke permukaan melalui celah kerak bumi, lalu membeku menjadi batuan baru. Dengan demikian, panggung samudra adalah tempat lahirnya kerak samudra baru. Contohnya seperti pegunungan tengah Atlantik dan yang memisahkan lempeng Amerika dan lempeng Eurasia. Yang ketiga itu terbentuknya zona subduksi. Sebaliknya, di tempat arus konveksi turun terjadi zona subduksi, yaitu di daerah di mana dua lempeng bertumbukan dan salah satu lempeng menunjuk ke bawah lempeng lainnya. Lempeng samudra yang lebih padat akan masuk ke lempeng benua yang lebih ringan. Di daerah ini tekanan dan suhu sangat tinggi sehingga sebagian batuan melebur menjadi magma. Kemudian naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Contohnya di Indonesia, lempeng Indo-Australia menunjang ke bawah lempeng Eurasia sehingga terbentuk Palung Jawa dan deretan gunung api di Pulau Sumatera dan Jawa. Pada gambar di samping itu, kita bisa menganalogikannya itu seperti air mendidih di dalam panci. Air yang panas akan naik ke atas, lalu setelah mendidih akan turun lagi ke bawah. Selanjutnya akan dididih. Selanjutnya yaitu hubungan fluida dan konveksi mantel. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari perilaku zat yang dapat mengalir atau fluida, baik cair maupun gas. Konveksi mantel merupakan salah satu contoh penerapan mekanika fluida di dalam bumi karena batuan mantel berperilaku seperti fluida kentang meskipun padat tetapi mengalir sangat lambat dalam waktu jutaan tahun. Hubungannya yaitu yang pertama, gerakan fluida panas dan dingin. Dalam mekanika fluida, perbedaan suhu menyebabkan perbedaan massa jenis atau densitas. Di mantel bumi, material panas yang lebih ringan naik, sedangkan material yang dingin akan lebih berat akan turun. Yang kedua yaitu gaya apung atau buoyancy. Prinsip gaya apung dalam mekanika fluida menjelaskan mengapa material panas dari bawah mantel bisa naik ke atas. Gaya apung ini menjadi pendorong utama arus konveksi. Yang ketiga yaitu transfer panas atau konveksi termal. Mekanika fluida mempelajari bagaimana panas berpindah melalui aliran fluida. Dalam mantel bumi, panas berpindah melalui aliran mantel batuan dari dalam bumi menuju permukaan. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 11. Untuk sesi pertama, kita buka sesi pertanyaan, cukup 3 orang saja, sabar Thomas. Baiklah, hitungan ketiga sampai tangan. 1, 2, 3. Ya, aja sampai 3. Thomas, Bima, dan Zizau. Pertama kepada Thomas. Tanyakan. Perkenalkan, nama saya Thomas Intusa. Saya dari kelompok 4. Kan tadi udah dijelaskan ya bahwa jenis fluida itu ada 2, itu cair dan gas. Nah, pertanyaannya itu di antara 2 jenis tersebut, yang mana yang mudah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima, perwakilan dari kelompok 5 kepada kelompok 11. Ini saya ingin bertanya. Tadi kan kita tahu kan fluida itu tidak memiliki bentuk tetap. Nah, menurut kelompok 11,
bagaimana fluida tersebut tidak memiliki bentuk tetap tetapi memiliki volumenya tuh volume tetap. Muhammad Zinedin Kurniawan, dan sebelum saya bertanya, tolong itu ayo untuk ke slide yang B sebelum mekanika fluida. Nah ya ini. Jadi saya udah memahami kalau menurut ragam aliran salah satunya kan compressible atau incompressible. Jadi ya saya itu ingin bertanya, apakah ada ragam aliran yang expansible ya, atau bisa dibilang kawan dari compressible gitu? Apa itu terhadap suhu, tekanan, atau yang lain? Ya kalau boleh tolong jelasin. Antara kedua tersebut yaitu antara zat cair sama gas itu yang mudah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum zat cair itu lebih mudah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan gas, karena zat cair itu lebih mudah disimpan dan dikendalikan, misalnya itu pada botol atau pipa, dan banyak digunakan pada kehidupan pokok seperti air minum, air mandi atau mencuci, serta sebagai media pendingin dan penggerak dalam sistem hidrolik. Sementara gas juga penting seperti udara atau LPG, namun penggunaannya memerlukan tekanan dan wadah khusus agar aman. Bagaimana kepada Thomas? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bima akan disampaikan oleh Ririn. Kepada Ririn saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. Tadi pertanyaannya itu, menurut kalian bagaimana fluida tersebut tidak memiliki bentuk tetap, tetapi volumenya tidak tetap? Nah, jawabannya itu kan fluida itu seperti air dan gas kan. Nah, itu air dan udara itu tidak punya bentuk tetap, tidak punya bentuk tetap karena partikelnya bisa bergerak bebas dan saling bergeser. Jadi bentuknya selalu menyesuaikan wadah yang ditempati. Tetapi untuk volumenya itu tergantung jenis fluidanya. Kalau zat cair, volumenya akan tetap karena jarak antar partikelnya itu masih cukup rapat. Sedangkan kalau gas itu volumenya tidak tetap karena partikel-partikelnya sangat renggang dan mudah menyebar. Itu sama tadi contoh yang seperti Bella jelaskan, itu seperti uap. Uap itu kan nggak ada volumenya, jadi dia tuh kayak menyebar gitu. Beda sama ini air yang di dalam gelas. Itu kalau misalnya di dalam gelas itu kan dia tuh membentuk gelas. Beda sama uap. Kalau uap tadi itu kan dia tuh menyebar ke udara yang bebas itu karena nggak ada bentuknya. Jadi bisa dibilang fluida itu tidak punya bentuk tetap karena partikel-partikel bebasnya bergerak dan volumenya bisa berubah, terutama pada gas karena jarak antar partikel yang renggang membuat mudah memuai atau menyusun. Bagaimana Bima? Apakah sudah cukup atau ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Zizal akan disampaikan oleh Rafli. Kepada Rafli saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zizal. Sifat expansible dan compressible pada fluida sebenarnya berkaitan erat. Meskipun menekankan arah perubahan yang berbeda, fluida disebut compressible apabila volumenya dapat berkurang ketika tekanan meningkat. Sedangkan disebut expansible apabila volumenya dapat bertambah ketika tekanan menurun atau suhunya naik. Keduanya menunjukkan bahwa densitas fluida dapat berubah akibat perubahan tekanan atau suhu. Dengan kata lain, fluida yang dapat compressible juga bersifat expansible karena mampu mengalami perubahan volume dalam dua arah yang menyusun.
dan mengembang. Sifat ini sangat menonjol pada gas, sedangkan pada cairan seperti air, perubahan volume akibat tekanan atau suhu sangatlah kecil, sehingga sering dianggap tidak kompresibel maupun tidak ekspansibel. Ya baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. Mbak Diin, Mbak Reni sama Cantika. Pada Mbak. Baiklah, perkenalkan saya Elin dari kelompok 1 Fisika. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana parameter viskositas dan konduktivitas termal mempengaruhi bentuk sel atau pola sirkulasi konveksi mantel. Baiklah, perkenalkan nama saya Randy. Saya ingin bertanya kepada kelompok tersebut. Pertanyaan saya, apakah gas itu termasuk salah satu jenis cairan atau lainnya? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana interaksi yang terjadi di fluida dinamis dan fluida statis tersebut? Terima kasih. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santika Nini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya kan setiap kita menjelaskan tentang konveksi mantel, itu pasti kita menganalogikan itu dengan panci ya, dengan air yang mendidih dalam panci. Nah, pertanyaan saya, kenapa setiap menjelaskan tentang konveksi mantel itu kita analoginya ke air yang mendidih dalam panci? Kenapa tidak menggunakan analogi yang lain? Biarkan mereka berdiskusi terlebih dahulu, kita tunggu lagi dalam waktu 15 saja untuk menjawab pertanyaan dari Selvika terlebih dahulu akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Olivia, saya persilakan. Baiklah, dan pertanyaan lagi, kenapa setiap menjelaskan konveksi mantel selalu menganalogikan air panas di dalam panci? Tujuan analogi ini yang pertama itu mempermudahkan visualisasi. Konveksi mantel terjadi sangat lambat dan dalam material padat sehingga sulit dibayangkan. Dalam analogi air mendidih, orang bisa membayangkan aliran naik turun yang serupa. Yang kedua itu menunjukkan mekanisme energi. Keduanya menggambarkan bagaimana perbedaan suhu dan kerapatan menciptakan sirkulasi panas. Yang ketiga itu menjelaskan gerakan lempeng tektonik. Arus konveksi mantel inilah yang menjadi mesin penggerak lempeng bumi, seperti pusaran air di dalam panci yang menggerakkan permukaannya. Apakah Selvika sudah cukup atau ingin bersanggahan lagi? Terima kasih kepada Selvika. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Randy akan disampaikan oleh Ririn. Kepada Ririn saya persilakan. Slide yang nomor yang baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Bang Randy tadi. Tadi kan Bang Randy bertanya apakah gas itu termasuk jenis cairan atau lainnya dan bagaimana interaksi yang terjadi di fluida statis dan dinamis. Gas itu tadi sudah dijelaskan bahwa gas itu adalah termasuk ke dalam jenis fluida karena itu sama seperti zat cair atau liquid. Jadi dalam ilmu mekanika fluida itu kan tadi sudah dijelaskan kalau itu dibagi menjadi dua, yaitu zat cair dan gas. Keduanya sama-sama disebut fluida karena tidak memiliki bentuk tetap dan mampu mengalir. Namun sifatnya saja yang berbeda. Gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap karena partikelnya sangat renggang dan bisa mengembang
mengambang bebas. Kemudian interaksi yang terjadi pada fluida statis dan dinamis itu pada fluida statis interaksi yang terjadi lebih ke gaya tekan atau tekanan fluida pada dinding wadah atau benda yang berada di dalamnya. Itu tadi sudah dijelaskan, contohnya itu air mengalir. Yang dinamis itu tadi contohnya kan air terjun dan uap. Nah kalau air terjun itu kan dia kan mengalir kan, tapi dia tuh fluida interaksi yang terjadi lebih ke gaya tekanan pada dinding wadah atau benda yang berada di dalamnya. Nah kalau yang fluida dinamis itu fluida dalam keadaan mengalir atau bergerak. Nah itu contohnya tadi air terjun dan angin yang berhembus. Itu interaksinya yang terjadi berupa perpindahan energi dan momentum antar partikel. Bagaimana kepada Bang Redi, yang sudah cukup atau ingin menambahkan lagi? Mengenai gas tadi itu Anda katakan bersifat cair. Nah, mengapa dia bersifat cair dan hubungannya dengan fluida? Kan dia itu gas itu kan kayak dicontohkan tadi uap kan. Nah dia itu sama kayak dia tuh mengalir, tapi mengalirnya itu beda sama cairan yang kayak zat cair yang air di dalam gelas itu. Kalau misalnya gas itu kayak uap itu kan dia kan nggak ada bentuknya ya, kayak nggak ada wadahnya, jadi dia tuh tidak membentuk. Kalau misalnya gas itu dia tuh nggak punya bentuk yang tetap, jadi dia tuh kayak berhembus yang menyebar ke tempat yang nggak ada bentuknya. Masih proses. Gimana Bang Redi? Nah, bagaimana jika gas tersebut berada di dalam ruang hampa seperti di dalam gas dan korek api? Nah itu kan beda lagi konteksnya. Kalau misalnya itu dia tuh kayak gas, kalau itu kayak tabung gas gitu ya. Kalau tabung gas itu kan dia tuh punya bentuknya, jadi dia tuh bisa menyesuaikan sesuai bentuknya gitu. Kayak yang tabung gas di dalam LPG itu. Gimana kalian yang sudah dipahami atau masih? Pertanyaannya itu yang di ruang hampa kan, volume sejumlah gas dalam ruang hampa itu tidak terbatas dan akan mengisi seluruh ruangan yang tersedia karena gas tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Ini berarti volume gas itu akan sama dengan volume ruang tertutupnya. Bagaimana Pak Redi? Baik, cukup. Terima kasih. Itu pertanyaan dari dari Mbak Elis kepada Cornelia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Saya izin menyampaikan pertanyaan tadi. Jelaskan bagaimana parameter viskositas dan konduksivitas termal mempengaruhi bentuk sel atau pola sirkulasi konveksi mantel. Viskositas dan konduksivitas termal sangat mempengaruhi bentuk serta pola sirkulasi konveksi mantel. Jika viskosivitas tinggi, itu membuat aliran mantel lambat dan menghasilkan sel konveksi besar dan stabil. Sedangkan jika viskositasnya rendah, ini menyebabkan aliran pada
konveksi mantel itu lebih cepat dan sel dan dinamisnya jika viskositasnya rendah tadi menyebabkan aliran lebih cepat dan sel dinamis dan sel kecil dan dinamis. Sementara itu jika konduksivitas termal tinggi mempercepat penyebaran panas sehingga mengurangi perbedaan suhu dan kelemahan konveksi. Sedangkan jika rendah menahan panas dan memperkuat konveksi. Kombinasi keduanya ini menentukan ukuran, kecepatan, dan pola utama dari konveksi di dalam mantel bumi. Bagaimana kepada Mbak Elin, apa sudah cukup atau ingin menambah? Semua. Intinya saja itu kombinasi keduanya menentukan ukuran, kecepatan, dan pola utama konveksi di dalam mantel bumi. Bagaimana Mbak Elin? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selesai sudah sesi kedua. Selanjutnya masuk ke sesi ketiga. Bagi teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan, masih saya buka. Sapa dulu Pak. Kita mulai dari 1, 2, 3. Bang, siapa namanya? Siapa Pak? Kolis. Rolis. Iya, Kolis betul. Bangga sama Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa mekanika fluida masih relevan untuk mempelajari mantel bumi meskipun mantel terdiri dari batuan padat. Hubungkan penjelasan ini dengan konsep skala waktu dan viskositas. Nama saya Balajar Purnama dengan SN 1023008. Saya akan bertanya pada materi depan. Pertanyaannya itu jelaskan bagaimana terbentuknya fluida dan apa faktor yang mendukung terhadap proses terjadinya fluida tersebut dan apakah fluida tersebut dapat terbentuk di luar permukaan bumi. Terima kasih. Kenalkan, saya Ferza Anglesiska dari kelompok 4. Tadi pada gambar 2 dijelaskan bahwa udara yang kita hirup setiap hari itu juga termasuk gas. Namun karena tidak dapat dilihat dan tidak memiliki bentuk tetap, sehingga kita tidak menyadari bahwa udara termasuk fluida. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa udara dapat dikategorikan sebagai fluida meskipun tampak kosong, dan sebutkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa udara memiliki sifat-sifat fluida tersebut. Dari Mensa akan disampaikan oleh Bella Narakadia. Kepada Bella, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Jelaskan mengapa udara itu dapat dikategorikan sebagai fluida meskipun tampak kosong, dan sebutkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa udara tersebut memiliki sifat-sifat fluida. Jadi, udara itu termasuk ke dalam kategori fluida karena memiliki sifat utama yang dimiliki oleh zat cair maupun gas, yaitu dapat mengalir, memberikan tekanan dan menyesuaikan bentuk wadahnya. Meskipun tampak kosong dan tidak terlihat, udara sebenarnya tersusun atas partikel-partikel gas yang dimana itu seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya yang bergerak bebas dan saling bertumbukan. Gerakan pada partikel inilah yang menyebabkan udara itu memiliki tekanan dan mampu mengalir dari daerah pertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu terdapat banyak bukti nyata bahwa udara itu berperilaku seperti fluida. Yang pertama itu contohnya itu angin yang bertiup menunjukkan bahwa udara itu dapat bergerak atau mengalir seperti fluida cair. Terus yang contoh kedua itu seperti ban kendaraan
yang dimana itu ban kendaraan itu bisa mengembang karena udara di dalamnya memberikan tekanan ke segala arah dan membuktikan bahwa udara itu memiliki volume dan gaya dorong. Bagaimana kepada Versa? Apakah sudah cukup atau ingin menambah? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Olis akan disampaikan oleh Rafli. Kepada Rafli saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Olis. Mekanika fluida tetap relevan untuk mempelajari mantel bumi karena walaupun mantel bumi itu padat, dalam waktu yang sangat lama batuan itu bisa mengalir seperti cairan yang sangat kental. Hal ini terjadi karena viskositas mantel yang sangat tinggi, sehingga aliran yang sangat lambat tetapi bisa bergerak. Jadi dalam skala waktu jutaan tahun, mantel berperilaku seperti fluida, dan prinsip mekanika fluida dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan dan konveksi mantel di dalam bumi. Selanjutnya pertanyaan dari Bagas akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Olivia silakan. Pertanyaan tadi jelaskan bagaimana terbentuknya fluida dan apa faktor yang mendukung proses terjadinya fluida dan apakah fluida tersebut dapat terbentuk di luar permukaan bumi. Fluida itu terbentuk karena adanya perubahan energi terutama panas yang menyebabkan ikatan antar partikel dalam zat itu melemah. Contohnya itu padat dipanaskan, partikel mulai bergerak bebas dapat mencair. Yang kedua itu cair dipanaskan lagi, partikel terlepas sepenuhnya itu dapat menjadi gas. Jadi fluida terbentuk saat suhu meningkat atau tekanan menurun, membuat zat kehilangan bentuk tetapnya. Faktor yang mendukung terbentuknya fluida itu yang pertama itu suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, energi kinetik partikel menyebar. Ikatan antar partikel melemah dan menjadi cair atau gas. Contohnya batuan mantel yang dipanaskan bisa menjadi magma. Yang kedua itu tekanan. Tekanan rendah membuat zat berubah menjadi gas. Sebaliknya, tekanan tinggi bisa menjaga zat tetap cair. Yang ketiga itu komposisi kimia. Adanya unsur pelarut seperti air, CO2 atau belerang dapat menurunkan titik leleh batuan, mempercepat terbentuknya fluida. Yang keempat itu energi internal dan lingkungannya. Di bumi, energi panas dari inti bumi menjadi sumber utama terbentuknya fluida di permukaan. Contoh terbentuknya fluida di luar permukaan bumi. Apakah fluida dapat terbentuk di luar permukaan bumi? Yang perhatikan, fluida itu dapat terbentuk di luar permukaan bumi. Contohnya itu di bulan. Di mana? Di bulan. Contoh pertamanya itu di bulan. Air cair di bawah lapisan es itu, air cair di bawah lapisan es. Penjelasannya tuh tekanan internal dan panas pasang surut dari Saturnus membuat es mencair menjadi fluida air. Yang kedua itu di planet Mars, CO2 cair atau es yang mencair sesaat. Terus yang terakhir itu di bintang dan matahari. Plasma fluida bermuatan listrik, suhu ekstrim menyebabkan atom terionisasi dan berperilaku seperti fluida gas superpanas. Bagaimana Bagas? Sudah cukup atau? Baik, terima kasih. Untuk sesi ketiga ini sudah berakhir. Apakah teman-teman masih ingin bertanya atau kita sudah cukup sampai di sini saja? Tadi pertanyaan itu masih bahas seputar mekanika fluida secara basic, belum berkaitan sama yang dia rumuskan
Kalau yang konveksi mantel tadi kaitannya sama biodinamika gimana aplikasinya? Sebenarnya yang penting itu bukan mekanika fluida dalam konsep dasar ya, kaitannya sama biodinamika. Tadi kan yang dijelasin sama Olin tadi ya, kalau salah ada slap pull sama push release. Nah itu dijelasin lagi coba kaitannya sama konveksi mantel. Kalau arus konveksi itu sumbernya dari mana sih dia? Sumber panas arusnya dari mana? Pergerakan nilai tektonik, gaya paling dominan adalah slide push dan drag push. Aluran arus konveksi mantel yang naik dan turun menciptakan gaya dorong dan gaya tarik terhadap. Saat material panas naik ke bawah kerak, terjadi dorongan ke arah luar. Ini yang disebut sebagai drag push. Sebaliknya, ketika material yang sudah dingin turun kembali ke bawah, terjadi tarikan ke bawah, disebut drag pull. Kombinasi dua gaya ini menyebabkan lempeng-lempeng bumi selalu bergerak, baik menjauh, bertumbukan maupun saling gantung. Terus implikasinya gimana? Level sama Selanjutnya, palu samudra atau mix ocean rise. Kedua itu terbentuknya zona subduksi. Yang ketiga ini terjadinya gempa dan aktivitas vulkanik. kalau yang push release apa? Implikasinya terbentuknya Bentuknya palu samudra ya. terbentuknya penggunaan samudra. Karena kenapa bisa terbentuk? Kalau yang push release, dia efeknya gerakan lempengnya kemana? Saling jauh. Saling jauh itu kan yang mendorong arus konveksi. Implikasinya terbentuk hubung dengan samudra. Lalu kalau yang flat pull gerakannya gimana sih? Ulangi, yang terakhir Kalau yang slide pull itu saling mendekat. Di mana dua lempeng itu bertemukan atau salah satu lempeng menunjuk ke bawah lempeng lainnya. Contohnya itu di Indonesia, lempeng Indo-Australia menunjuk ke bawah lempeng Eurasia sehingga terbentuk palu Jawa dan deretan gunung api di Pulau Sumatera dan Sulawesi. itu gerakannya ya. Terus kalau dari flat pull itu siapa dari aspek kegempaannya itu?
dan kronologis sebenarnya merupakan fenomena langsung dari arus komunikasi normal yang terjadi jauh di dalam bumi. Kalau ini sumbernya dari bulan, harus konveksi ini disuplai dari mana? Panasnya itu dari mana? Dari inti bukan dari bulan. Dari mana? Suplai panasnya. Dari inti dua. Peluruhan radio yang ada di bumi. Radio itu apa tuh? Radio jadi sumber panas arus konveksi itu dari peluruhan radioaktif yang disuplai sama didorong ke bagian mantel. Oke. Masih ada yang mau dibuktikan? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau cukup sampai di sini? Baiklah, sesi pertanyaan sudah berakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Raffi Aulia. Kepada Raffi, silakan. Dari apa yang kami paparkan pada presentasi kali ini, kami simpulkan bahwa konveksi mantel merupakan contoh nyata penerapan prinsip mekanika fluida di dalam bumi. Arus panas mantel bergerak seperti fluida kental, di mana mantel panas yang ringan naik dan material dingin yang berat akan turun. Proses ini menghasilkan arus konveksi yang menjadi pergerakan utama lempeng tektonik, membentuk gunung api, palu samudra, dan memicu gempa bumi. Dengan demikian, mekanika fluida membantu menjelaskan bagaimana aliran panas dan gaya dalam bumi mempengaruhi dinamika permukaannya. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 11. Terima kasih kepada kelompok 11. Beri tepuk tangan. Baik, selesai sudah presentasi hari ini. Saya Ifatati pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jangan lupa memberikan penilaiannya teman-teman. Baik.